menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ntar dulu, itu kan 16 Agustus tuh, 16 Agustus dia kan gembira dulu. Pulang, Bung Karno pulang sore, lalu saya tadi diculik karena dipaksa ya saya mengucapkan ke. Iya ya betul nih ada ceritanya. Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini katanya. Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan, tapi katanya, kata Bung Karno, kemerdekaan yang saya ucapkan tadi tidak sah. Karena tidak ada yang dengarkan, cuma 7 orang anak-anak ini. Cuma anak-anak ini revolusioner. Kita harus merdeka, tidak usah nunggu 24 Agustus. Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara, bukan hadiah seperti Malaysia tuh. Nih kamu merdeka, nih Brunei kamu merdeka, nih. Kita merdeka sendiri, usil penjajah. Ketika kita proklamasi, penjajah mendatang, kita lawan. Bersatu kita, bersatu mengusir penjajah, jadilah Indonesia merdeka. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu ini turun Habib ini, Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya, cerita bahwa proklamasi kemerdekaan milik 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu. Gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim kota Batavia, tapi angkatan laut kan, karena di Batavia. Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Yang perlu disampaikan di sini, ketika maraknya keadaan semacam ini, menunjukkan bahwasannya sudah ada indikasi-indikasi kebangkitan PKI, saudara. Dan ini perlu dikasih tahu. Apa sih kaitan PKI dengan pondok pesantren? Banyak. Karena target utama PKI itu ya pondok-pondok, saudara. Target utama yang akan dibumi hanguskan oleh PKI ya guru-guru, para ulama-ulama. Dari zaman dulu mereka memusuhi daripada para ulama. Kenapa? Karena para ulama yang berani menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Sehingga nggak sedikit para ulama yang dibantai, pondok pesantren yang dibakar, dan juga santri-santri yang dibunuh dan digorok lehernya oleh PKI, saudara. Dan ini perlu kita pahami baik-baik. Dan PKI itu berusaha untuk memutuskan dan menjauhkan masyarakat dengan para ulama. Itu adalah indikasi-indikasinya. Memutus mata rantai ulama dengan majelisnya, ulama dengan musolahnya, ulama dengan masjidnya, santri dengan gurunya. Itulah indikasi-indikasi PKI. Memutus mata rantai daripada apa? Ahlul Bait dengan umatnya Nabi, sehingga dibikinlah propaganda di mana-mana. Sehingga apa? Miris kita punya hati. Hari demi hari di akhir zaman ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berapa banyak Ahlul Bait Nabi Muhammad yang dizalimi, saudara. Padahal kalau kita boleh membuka sejarah, Indonesia tidak akan pernah berdiri dan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan tanpa sepak terjang dan perjuangan para ulama dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Tanpa ada ulama, tanpa ada santri, tanpa ada habaib, sampai detik ini Indonesia belum merdeka, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Para habaib jasanya besar, para kiai jasanya besar, luar biasa. Lihat, kita tarik sejarah demi sejarah. Sedikit saja, tidak usah panjang-panjang masalah sejarah ini. Nanti kita akan bahas PKI.
Ada namanya Imam Bonjol, saudara. Nah, ini menunjukkan bagaimana sepak terjang para ulama. Imam Bonjol itu namanya Muhammad Syahabuddin. Siapa sih Imam Bonjol? Imam Bonjol ternyata adalah salah satu kakek daripada Habib Rizik, saudara. Man fil ab fil abna, apa yang ada sama orang tua ada sama anak cucunya. Kalau bapaknya pejuang, anaknya juga pejuang, saudara. Bapaknya macan, anaknya macan, betul? Betul? Iya. Kalau bapak kakeknya pejuang, pasti anak-anaknya juga pejuang, saudara. Dan itu tidak bisa dinafikan. Namanya Muhammad Syahabuddin, darah daging Sayyiduna Muhammad. Yang kedua, di Ponorogo. Siapa di Ponorogo? Ternyata di Ponorogo adalah seorang ulama besar, namanya adalah Abdul Hamid. Beliau sosok daripada panglima perang, berusaha berupaya membentengi Indonesia dari penjajahan, saudara, sehingga digelari di Ponorogo. Apa itu di Ponorogo? Diambil dari dua suku kata. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua dari bahasa Jawa. Dipo dari kalimat dafa yadfa'u, artinya apa? Menolak, membentengi, mengusir daripada apa? Daripada negaranya dijajah. Mengusir penjajah dari negara, menolak penjajah dari negara. Negoro dari bahasa Jawa yaitu negara, artinya apa? Membentengi negaranya dari penjajahan. Namanya adalah Abdul Hamid, seorang ulama besar. Makanya kalau kita lihat lukisannya di Ponorogo pakai imamah, Imam Bonjol pakai imamah. Ulama tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Pejuang-pejuang kita, masyarakat kita, mayoritas para pejuang adalah para ulama. Dan juga saudara, siapa lagi? Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya. Keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok santri, sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara. Sampai-sampai Kapiten Patimura harus tewas di tiang gantungan, dibunuh oleh penjajah, saudara. Namun mendapatkan syahidnya. Namun ada beberapa orang licik dan picik dari petinggi-petinggi negeri mulai untuk apa? Menghapus sejarah dan menipu sejarah, penipuan sejarah. Sehingga di setiap buku-buku sekolah yang beredar di sekolah-sekolah umum, Kapiten Patimura namanya adalah Thomas Matulesi. Kalau nama Ahmad, kira-kira agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Baik, kalau misalnya namanya Thomas, kira-kira agamanya apa? Permainan sejarah, penipuan, saudara. Padahal yang berjuang mayoritas adalah kiai, santri, dan orang-orang Islam. Ternyata mereka memiliki penipuan sejarah. Na'udzubillah. Anda harus tahu, santri harus tahu, ini sejarahnya. Beginilah para pejuang-pejuang kita. Mereka para ulama kok. Pejuang-pejuang Indonesia para ulama. Tapi kenapa saat ini malah apa? Ulama dimusuhi, ulama dibenci, ulama diteror, ulama diintimidasi, ulama didiskreditkan. Ada apa dengan negara ini? Jangan-jangan PKI sudah menyusup, saudara. Baik, yang berikutnya, siapa sih pahlawan-pahlawan nasional? Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Agus Salim. Kemudian di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali. Yang mana Kiai Haji Nur Ali ini seorang ulama besar di Bekasi, punya pondok pesantren. Beliau memimpin pondok pesantren yang bernama At-Taqwa. Itu Kiai Haji Nur Ali, saudara. Kalau sudah berjuang, saudara, dia cabut goloknya, saudara. Dia nggak mundur dari perjuangan sampai tetes darah terakhir, saudara. Sempat-sempat beliau, Kiai Haji Nur Ali di Bekasi, beliau jalan kaki dari Bekasi sampai Jogja untuk ketemu Jenderal Sudirman menyusut daripada strategi perang, saudara. Ini ulama-ulama kita, aset Indonesia. Jenderal Sudirman, siapa backgroundnya? Apa backgroundnya? Ternyata Jenderal Sudirman adalah ulama besar di Jogja. Setiap hari mengajar ngaji, baik anak kecil maupun orang dewasa. Diajarkan fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Backgroundnya adalah ulama dan menjadi jenderal terbesar, saudara, ada di Indonesia. Itu dari kalangan kiai.
Dan ini hanya sebagian, masih banyak lagi. Sekarang pertanyaannya, apa jasa Ahlul Bait Sayyiduna Muhammad? Apa jasanya mereka para habaib di Indonesia? Apa jasanya? Baik. Yang pertama, Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Beliau dari Semarang. Beliau yang menciptakan lagu 17 Agustus dan Syukur. Dan beliau adalah Bapak Pramuka yang menciptakan Pramuka, Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Dan Anda harus tahu, ketika rumah Soekarno dikepung, di situ ada Habib Husain Al-Mutahhar, dan Belanda mencari bendera merah putih yang sudah dibuat untuk dibakar dan dibumi hanguskan, saudara. Soekarno menyerahkan kepada Habib Husain, tolong Pak Husain jaga bendera ini baik-baik. Habib Husain mengatakan, saya jaga walaupun nyawa saya terancam, sehingga bisa berkibar ada di mana-mana, saudara. Yang kedua, yaitu daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau yang dikenal dengan Al-Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang ini, Habib Ali Habsyi ini, beliau adalah guru Soekarno. Anda tahu, ketika Soekarno membacakan teks proklamasi menunjukkan bahwasannya Indonesia telah merdeka pada hari Jumat 17 Ramadan, dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Habib Ali Habsyi mengutus beberapa murid-murid beliau untuk mendampingi Soekarno. Dan Anda harus tahu, ketika pembacaan teks proklamasi, ternyata di sebelah daripada Soekarno, kira-kira 2 orang dari Soekarno ada di depan mendampingi Soekarno. Ada Al-Habib Husain bin Syihab, yaitu ayahanda Habib Rizik, saudara. Dan Anda tahu, muridnya Habib Ali Kuitang menyampaikan kepada gurunya pada hari Jumat, selepas sholat Jumat, mengatakan, Habib, Indonesia telah merdeka. Maka Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengambil mic dan memberikan daripada informasi dan menyatakan fatwanya. Beliau mengatakan, mulai detik ini, mulai saat ini, pasang di rumah-rumah kalian dan tinggikan bendera merah putih. Indonesia telah merdeka, sebarkan ke seluruh Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih, saudara. Itu fatwa dari Habib Ali Kuitang, saudara. Dan juga dari mana asal merah putih? Itu fatwa dari Al-Habib Salim Al-Jufri, guru tua, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu, saudara. Kemudian siapa yang membakar semangat perjuangan masyarakat di kala itu? Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saya punya kakek, saudara. Beliau keluar masuk penjara dari zaman Belanda, dari zaman Jepang, bahkan diancam hukuman pancung. Tapi Habib Salim Jindan tidak mundur dari barisan perjuangan, saudara, sampai Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, saudara. Sampai beliau mengenakan jubah berwarna putih dan dalamnya warnanya merah, karena di kala itu nggak boleh berkibar bendera merah putih, tapi untuk memberikan semangat kepada masyarakat ketika beliau berorasi, beliau mengebas-ngebaskan jubahnya, memberikan informasi. Untuk apa? Untuk senantiasa setia terhadap NKRI. Baik, yang berikutnya ada Syarif Hamid Al-Gadri, Sultan kedua di Pontianak, yang saat ini sedang kasus, saudara. Ya, ada orang nggak punya otak ngomong ngaco, ya, pengkhianat, teriak pengkhianat. Syarif Hamid Al-Gadri inilah yang merancang dan menggambar, yaitu daripada lambang negara Garuda. Kalau misalnya yang dikatakan oleh dia, ini kan dikatakan bahwasannya Syarif Hamid Al-Gadri ini pengkhianat. Yang ngomong lebih pengkhianat lagi, lebih bejat lagi, saudara. Kalau misalnya Syarif Hamid Al-Gadri pengkhianat, ngapain lambangnya dipakai? Gak akan mungkin dipakai oleh negara. Tapi ketika lambangnya yang dibuat oleh dia, lahir dari karya tangannya, dipakai oleh negara kita, menunjukkan bahwasannya Syarif Hamid Al-Gadri adalah pahlawan, bukan pengkhianat, saudara sekalian. Prof Anhar, ini banyak titipan dari peserta yang pulang, Prof. Karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Nah, ini malah orang tertawa, teman-teman. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu
diperlukan lapang negara, lalu dibentuk panitia. Hmm. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada 2 dari sekian banyak bahan yang masuk, 2 yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka Janggal. dia panggil seorang seniman namanya Dullah, lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Ya, yang bendera, kenapa benderanya? Lambang burung Garuda, lambang burung Garuda, bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Nggak benar. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita. Nah, itu betul. Terima kasih. Yang ini, Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Nggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Terima kasih.